pembelajaran adalah dua hal yang berbeda. Keduanya pun merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dan saling terkait. Di sini, pengertian belajar itu sendiri adalah suatu proses atau upaya setiap individu untuk mendapatkan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah petunjuk yang diberikan kepada orang lain supaya diketahui melalui perbuatan upaya cara mengajar yang dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan materi. Baik, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu melakukan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Dan yang terakhir, pelaksanaan terkendali baik isinya, waktu maupun hasil. Selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu melakukan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Dan yang terakhir, pelaksanaan terkendali baik sisinya, waktu maupun hasilnya. Selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Di sini, tujuan belajar dan pembelajaran adalah mendeskripsikan pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya yaitu prinsip belajar dan pembelajaran, yaitu petunjuk atau cara yang perlu diikuti untuk melakukan kegiatan belajar, sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik. Selanjutnya yaitu pengertian dari teori behavioristik dan teori konstruktivistik. Di sini, teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan kepada terbentuknya keperilakuan yang tampak sebagai hasil belajar. Sedangkan teori belajar konstruktivistik adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivistik merupakan landasan berpikir filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Selanjutnya yaitu implementasi dari teori behavioristik dan konstruktivistik. Behavioristik adalah membiasakan peserta didik memberikan salam ketika masuk kelas dan menjawab salam ketika orang lain mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah belajar, membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan konstruktivistik adalah dapat dilakukan dengan mengembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran, memunculkan keingintahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan yang melalui bertanya. Selanjutnya, perbedaan antara teori behavioristik dan konstruktivistik. Pandangan behavioristik yang menganggap belajar adalah perubahan perilaku yang tampak dan selalu dapat terukur. Hubungan stimulus-respon selalu bertentangan dengan pandangan konstruktivistik, di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman sehingga proses belajar sangat dinamis dan berpusat pada siswa. Sekian dari saya, thank you for watching.